Debeteno, che ప్రచారణ దెబ్బతినిపిస్తాను. Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Nayak. Film yang dirilis tahun 2013 ini disutradarai oleh Vinayak dan dibintangi oleh Ram Charan, Amala Paul, dan Kajal Agarwal. Nayak berkisah tentang usaha seorang pria untuk memberantas premanisme di kota Kalkuta. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang preman bernama Taksi Seth menangkap 4 orang pemuda di kota Kalkuta. Ia ingin membunuh mereka tetapi mendadak seorang pemuda lainnya datang untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Pemuda yang super cool ini kemudian membantai seluruh gangster tadi dan membunuh Taksi Seth. Keesokan harinya, polisi datang ke TKP. Saat ditanyai oleh media, polisi belum bisa mengkonfirmasi lebih dalam terkait kasus pembunuhan itu karena belum ada bukti kuat terkait dengan pembunuhan itu. Rawat adalah bos gangster yang paling ditakuti di kota Kalkuta. Rawat meradang setelah mengetahui anak buahnya yang bernama Taksi Seth dibunuh. Terlebih lagi, polisi tidak mengetahui siapa pelakunya. Menurut laporan forensik, pembunuh berusia sekitar 25 tahun dan memiliki kekuatan di atas rata-rata. Terbukti tengkorak kepala korban retak akibat pukulan tangan pembunuh. Polisi ASIS berjanji akan menangkap pelaku, tidak peduli sekuat apapun dia. చెర్రీ రే చెర్రీ నాను లేచి రెడీ అవ్వు ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది లేరా. Cherry terbangun dari tidurnya dan ia didatangi oleh wanita bernama Jimmy. Jimmy adalah tetangga Cherry. Ia meminta Cherry untuk mengantarnya ke kampus. Tetapi Cherry menolak karena Cherry tidak menyukai Jimmy. Cherry adalah seorang insinyur. Ia bekerja di sebuah perusahaan komputer. Cherry memiliki paman yang bernama Jilebi. Jilebi sudah berumur tetapi ia masih juga belum menikah. Jilebi kemudian mendaftarkan dirinya di biro jodoh online. Agar para gadis tertarik kepadanya, Jilebi memasang foto dirinya ketika ia masih muda. Dan hal itu membuat seorang wanita bernama Viju jatuh hati kepadanya. Viju mengaku siap menikah dengan Jilebi. Tetapi ketika ia melihat Jilebi tidak sesuai dengan foto yang ada di biro jodoh, gadis itu kecewa. Viju membatalkan pernikahan. Merasa adiknya dibohongi, abang Viju yang bernama Babu tidak terima. Ia mengancam akan membunuh Jilebi. Jilebi ketakutan dan ia segera melarikan diri dan sejak saat itulah Jilebi takut untuk keluar rumah. Cherry tidak ingin pamannya Jilebi dihantui rasa takut yang berkepanjangan. Ia dan pamannya mendatangi kediaman Babu. Mereka ingin meminta maaf. Di sana, Cherry justru bertemu dengan gadis cantik yang bernama Madu. Madu adalah adik dari bos preman yang paling ditakuti di kota Hyderabad yang bernama Babji. Babji memiliki orang kepercayaan yaitu Babu dan Reddy. Jilebi dan Cherry masuk ke dalam rumah. Saat bertemu Babji, Cherry mengaku penggemar beratnya. Mereka foto berdua. Setelah itu, Madu turun dari lantai atas. Cherry tergila-gila kepadanya. Ia kemudian meminta foto bareng Madu, tetapi Madu menolak Cherry dan keburu pergi karena harus kuliah. Setelah itu, Cherry meminta kepada Babji untuk mengampuni nyawa pamannya dan Babji bersedia.
Seorang mahasiswa bernama Sindu ingin bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Ia melakukan itu karena cintanya ditolak oleh Madu. Dosen merayu kepada Madu untuk menerima cinta Sindu agar Sindu batal terjun dari atas gedung. Tidak lama setelah itu, Cherry dan pamannya datang untuk menemui Madu. Setelah melihat aksi nekat Sindu, Cherry bertindak lebih gila lagi. Ia naik ke puncak gedung tertinggi dan berjanji akan melompat jika Madu berani menerima cinta Sindu. Karena takut Cherry bunuh diri, Sindu batal melompat dari gedung kampus. Madu berterima kasih kepada Cherry karena Cherry membuat Sindu batal bunuh diri. Cherry kemudian mengaku jika ia melakukan itu karena Cherry mencintai Madu. Madu tidak menyukai Cherry karena ucapannya itu dianggap tidak sopan dan terlalu genit. Ia segera melapor kepada pamannya yang bernama Reddy. Reddy meminta Babji untuk membunuh Cherry karena berani jatuh cinta kepada adiknya. Saat ditanyai Babji, Cherry berbohong. Ia berkata, "Aku tidak mencintai Madu. Aku hanya berpura-pura ingin melompat dari atas gedung supaya Sindu batal bunuh diri dan dengan demikian Madu tidak akan disalahkan oleh pihak kampus." Babji percaya dengan ucapan Cherry. Ia berterima kasih kepadanya dan sejak saat itu mereka berdua menjadi teman baik. Madu semakin benci kepada Cherry karena pemuda itu jelas-jelas berbohong kepadanya. Tidak hanya Madu, Babu dan Reddy juga tidak menyukai Cherry. Mereka berniat membongkar kebohongan Cherry suatu hari nanti. Cherry bertemu pengemis di lampu merah. Anak itu sakit, tetapi ia dipaksa untuk mengemis. Jika tidak, maka dia akan dibunuh oleh bos preman yang bernama Dasu. Dasu memotong kaki pengemis lain yang berani melawan kata-katanya. Ia bahkan membunuh siapapun yang berani lapor polisi. అంబానీ డబ్బైనా అడుక్కునేవాడి డబ్బైనా మార్కెట్ విదేశాల్లో మాఫియా మానేసి ఇక్కడ ఇలాంటి బిజినెస్ చేస్తారు అడ్రస్ కానీ సినిమాలో చేస్తే అందరూ చూస్తారు. Cherry memukul putra sematawayang Dasu. Setelahnya terjadi perkelahian dahsyat antara Cherry dan anak buah Dasu. Orang terakhir yang dihadapi Cherry adalah Dasu. Cherry mematahkan kaki Dasu sebelum ia memanggil polisi. Dasu pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Berita tentang Cherry heboh di media dan hal itu membuat Madu yang awalnya benci kepada Cherry kini berubah mencintainya. Setelah itu mereka berdua akhirnya resmi menjadi pasangan kekasih. Babu dan Reddy melihat Cherry berduaan dengan Madu. Mereka segera melapor kepada Babji. Babu dan Reddy benar-benar kompor yang hebat. Mereka berhasil memanas-manasi Babji dengan sempurna. Babji berjanji akan membunuh Cherry sebelum benih cinta Madu tumbuh mekar mewangi kepada Cherry. Babji dan anak buahnya mencari Cherry untuk membunuhnya. Mereka membuntuti Cherry. Anak buah Babji yang bernama Reddy terlihat bersemangat ingin menghabisi Cherry. Ia kemudian berkata, "Bos, pembunuhan ini harus menjadi puncak dari semua kejahatan kita." Sebelum sempat mereka membunuh Cherry, sejurus kemudian Cherry menembak mati seorang komisaris polisi yang bernama Yadav. Babji dan anak buahnya panik sekaligus penasaran. Siapa Cherry sebenarnya dan kenapa ia begitu berani membunuh komisaris polisi itu? Babji yang ketakutan akhirnya memilih pergi bersama dengan anak buahnya. Akibat shock berat, bos preman yang bernama Babji demam. Tidak lama setelahnya, Madu datang membawa kekasihnya Cherry. Cherry dan Madu memberitahu Babji tentang hubungan mereka sekaligus meminta restu. Teringat akan betapa barbarnya Cherry, Babji ketakutan dan ia terpaksa menyetujui hubungan itu. అన్ని కెమెరాలో ఉన్నారు బాబ్జీ అని ఫేమస్ రౌడీ సార్ అతను Inspektur polisi Asis memeriksa kamera CCTV dan menemukan Babji beserta anak buahnya ada di lokasi pembunuhan. Mereka kemudian mendatangkan seseorang bernama Mohan.
Mohan ini adalah anggota Badan Intelijen Kepolisian yang ditugaskan untuk menganalisa rekaman CCTV itu. Mohan memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir seseorang. Menurut Mohan, Reddy mengatakan seperti ini. Bos, pembunuhan ini harus menjadi puncak dari semua kejahatan kita. Setelah itu, Mohan dan segerombolan polisi meringkus Babji and the gang. ఆల్రెడీ వేసిన దాని గురించి ఇంట్రాగేషన్ చేయడానికి వచ్చిన సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. Babji diangkut ke kantor polisi. Di sana, Inspektur Polisi Asis memutar kembali rekaman video CCTV itu. Polisi bahkan menampilkan gerak bibir Reddy. Babji dan anak buahnya ketakutan. Reddy kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Saat itu, mereka sebenarnya sedang membuntuti Cherry untuk membunuhnya. Belum sempat mereka melakukan itu, Cherry terlebih dahulu menembak mati seorang komisaris polisi. Melihat bahasa tubuhnya, Mohan bisa mengetahui jika Babji dan anak buahnya tidak berbohong. Mereka kemudian melepaskan Babji and the gang. Cherry adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan perangkat lunak komputer. Ketika polisi memeriksa data Cherry, diketahui jika ia sedang cuti tepat di hari pembunuhan kepala polisi Yadav. Polisi bahkan mengetahui jika Cherry pernah viral dan masuk TV karena ia memukul Dasu dan anak buahnya. Polisi segera mendatangkan Dasu. Dari kesaksiannya, Dasu mengaku jika Cherry sangat kuat yang membuat ia babak belur ketika dipukul. Ucapan Dasu mengingatkan polisi Asis akan kematian preman yang bernama Taksi Set. Dokter forensik mengatakan bahwa tulang tengkorak Taksi retak akibat pukulan tangan seseorang. Polisi Asis yakin jika Cherry adalah pembunuh yang ia cari selama ini. Ia segera menelpon bos preman yang bernama Rawat dan membeberkan rencana penangkapan Cherry. Polisi menggerebek kediaman Cherry, tetapi Cherry justru tidak ada di sana. Ia menghadiri sebuah festival. Kebetulan festival itu juga dihadiri oleh Rawat. Polisi menduga jika Cherry ingin membunuh Rawat di sana. Karena tidak mendapatkan Cherry, polisi kemudian membawa Jilebi untuk mencari keponakannya. Polisi berhasil menangkap Cherry dalam sebuah festival keagamaan. Mereka yakin jika Cherry tidak akan berhasil menyerang Rawat yang juga ada di festival itu. Tetapi sejurus kemudian, seorang pemuda dengan wajah yang mirip dengan Cherry menyerang Rawat. Karena Rawat belum tewas, pemuda itu terus bernafsu untuk menyerang. Tetapi ia dihadang oleh beberapa pengawal. Pemuda itu bernama Sidat Nayek. Sidat pada akhirnya tertangkap. Cherry penasaran dengan siapa Sidat dan kenapa wajahnya mirip dengan dirinya. Cherry kemudian membeli sebuah majalah dan dari sanalah ia mengenal siapa Sidat yang sesungguhnya. Film beralih ke flashback di masa lalu. Bos preman yang bernama Rawat mendirikan sebuah pabrik di area padat penduduk. Limbah pabrik itu membuat beberapa warga tewas karena keracunan. Warga kemudian melakukan aksi demo menuntut agar pabrik itu ditutup. Tetapi pemimpin demo itu justru dibunuh oleh adik Rawat yang bernama Batvel. 10 మంది భయపడతారు. వీడితో పాటు మీరు వెళ్తారా? Ada seorang pemuda bernama Sidat. Sidat baru selesai kuliah. Suatu hari Sidat pulang ke kota kelahirannya dan ia tinggal bersama dengan kakaknya. Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Nandini yang sedang mandi tanpa busana. ఏంటి బాబా అలా స్టన్ అయిపోయా? ఏదైనా ఇప్పుడు అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి. Nandini adalah adik ipar Sidat. Saat makan, Nandini kembali menggoda Sidat. Tetapi Sidat berpura-pura untuk tetap kalem. Dari berita di TV, Sidat mengenali Rawat CS dan kejahatan yang mereka lakukan. Polisi tidak berani menyentuh Rawat karena Rawat berteman baik dengan komisaris polisi Yadav. Sidat kemudian tersentuh hatinya untuk membela orang-orang yang ditindas oleh Rawat. Ia bertekad akan memberantas Rawat CS. అంటే
నందిని ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా పిజ్జాలు కావాలి ఇందిరా అంటే అర్థం ఏంట్రా పడిపోయినట్టేనా పడిపోయిందని. Venu adalah aktor lokal di kota Kalkuta. Ia menyukai Nandini. Venu dan teman-temannya mengajak Nandini untuk nonton bioskop. Tetapi Nandini justru membawa Sidat yang membuat Venu cemburu. Venu kemudian menyusun siasat jahat. Ia dan teman-temannya ingin menyerang Sidat dengan sebilah belati dan menyiram wajahnya menggunakan air keras. Sementara itu, Nandini secara tidak sengaja menabrak seorang preman. Nandini meminta maaf, namun preman tadi justru menggoda dan melecehkan Nandini. Sidat tidak terima. Ia kemudian menghajar preman itu. Melihat betapa kuatnya Sidat, Venu membatalkan niatnya untuk menyerang Sidat. బ్యూటిజం వల్లే మన ఇండియా ఇలా ఎకనామికల్ గా డౌన్ అయిపోతుంది. Venu kecewa. 5 tahun ia PDKT dengan Nandini dan saat ia ingin menembaknya, Nandini justru diambil orang lain. Sejak saat itulah Venu ilfil dengan perempuan cantik dan ia menyerah dalam memburu cinta Nandini. Abang ipar Sidat yang bernama Viju adalah seorang dokter. Ia menemukan fakta yang mengejutkan. Anak-anak perempuan di kota Kalkuta diculik oleh Badvel dan mereka disuntikkan steroid yang membuat tubuhnya menjadi lebih besar melebihi usia yang seharusnya. Anak-anak itu kemudian dijadikan pekerja seks komersil. Secara fisik mereka terlihat seperti orang dewasa, namun secara usia mereka masih anak-anak. Viju memiliki cukup bukti untuk menjebloskan Badvel ke dalam penjara atas kejahatan yang ia lakukan. Viju lapor polisi, tetapi polisi itu ternyata kaki tangan Badvel. Viju dibawa menemui Badvel dan ia dipukuli secara brutal. Ketika Badvel memukuli Viju, ponselnya terjatuh yang membuatnya secara tidak sengaja menghubungi Sidat. Sidat kemudian mendengar aksi pembunuhan terhadap abang iparnya. Ia berlari menuju ke TKP, tetapi Sidat terlambat. Abang iparnya sudah tewas bersimbah darah. Baba! 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 Sidat mengamuk karena abang iparnya meninggal dunia. Ia kemudian membunuh polisi dan semua anak buah Badvel. Setelah anak buahnya tewas, Badvel berusaha untuk melawan Sidat. Namun Sidat terlalu kuat. Badvel kemudian melarikan diri. Tetapi ia akhirnya tewas di tangan Sidat. వదిలేవా మా బావ ఏం చేశాడ్రా Setelah kematian suaminya, kakak Sidat membawa Sidat dan Nandini lari dari kota Kalkuta. Tetapi mendadak mereka dihadang oleh ratusan warga yang pernah menjadi korban kejahatan Badvel dan Rawat. Mereka semua berterima kasih kepada Sidat dan menginginkan Sidat untuk menjadi pemimpin dan pelindung mereka. Tidak lama setelah itu, Rawat mendadak muncul di tempat itu. Ia ingin membalas kematian adiknya Badvel. Rawat melempar Sidat dengan sebuah kapak. Tetapi sejurus kemudian... Beberapa pemuda melindungi Sidat dari lemparan kapak itu. Setelah melihat pengorbanan warga untuk adiknya Sidat, kakak Sidat berubah pikiran. Ia meminta adiknya agar menjadi pemimpin untuk kaum yang tertindas oleh Rawat. Sidat setuju. Ia kemudian membantai semua anak buah Rawat. Pertarungan terakhir menyuguhkan duel antara Sidat dan Rawat, tetapi Sidat terlalu dominan. Sidat sebenarnya bisa membunuh Rawat, tetapi ia tetap membiarkannya hidup agar Rawat menderita dan bisa menyaksikan runtuhnya dinasti kepremanan Rawat di kota Kalkuta. ఇక నుంచి నువ్వు బతకాలన్నా నాయక్ Siddharth Nayak. Sidat menjadi pemimpin warga Kalkuta untuk menghancurkan dinasti kepremanan Rawat. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membawa massa membakar pabrik milik Rawat. Pabrik itu adalah pabrik yang menimbulkan limbah beracun dan membunuh beberapa warga.
Selanjutnya, Sidat membebaskan para wanita yang dijadikan PSK oleh Rawat. Sidat juga mengunjungi warga yang mengorbankan dirinya ketika Sidat dilempari kapak. Sidat bahkan mengumpulkan semua bos preman di kota Kalkuta. Ia memaksa mereka menyerahkan semua harta dan aset yang dimiliki, dan aset itu Sidat berikan kepada warga miskin yang membutuhkan. Dan jika ada preman yang berani menolak, maka mereka akan dibantai oleh bodyguard Sidat yang berbadan kekar. Setelah itu, Sidat mengusir para preman itu dari kota Kalkuta. Karena Sidat semakin merajalela, Rawat bekerja sama dengan kepala polisi yang bernama Yadav untuk membunuh Sidat. Terlena saat menari dalam sebuah pesta, Sidat ditembak oleh orang suruhan Rawat. Beruntung, ia berhasil menghindar. Sidat berhasil menangkap pelaku penembakan. Pelaku itu kemudian menjebak Sidat dengan mengatakan bahwa Rawat sedang bersembunyi di sebuah rumah seorang menteri yang bernama Rites. Sidat bergegas ke rumah menteri itu untuk menangkap Rawat. Tetapi Rawat dan komisaris polisi Yadav membunuh menteri Rites. Sidat datang ke rumah menteri Rites, tetapi di sana ia justru difitnah sebagai pembunuh menteri. Tidak hanya itu, Rawat dan Yadav bahkan membunuh Sidat dan membuang tubuhnya di sungai. Beruntung Sidat masih bisa selamat. నిరూపించడం కంటే ఈ నర Film beralih ke adegan saat ini. Cherry mengetahui semua kisah dari majalah yang ia baca tentang Sidat. Cherry kemudian mendatangi Sidat di penjara. Kedua pemuda ini kemudian saling berkenalan, dan setelahnya mereka menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan Rawat. Sekalipun Sidat bukan saudara kandungnya, Cherry mau membantu Sidat demi menegakkan keadilan. Di sisi lain, Rawat yang ditikam Sidat berhasil selamat setelah dirawat di rumah sakit. Menurut pengacara Rawat, Sidat akan diadili besok pagi dan ia diiringi oleh 100.000 warga pendukung setianya. Sekalipun demikian, mereka yakin jika Sidat tidak akan lolos dari hukuman. Sidat bertemu Nandini dan kakaknya. Mereka khawatir Sidat akan dijatuhi hukuman mati. Rawat juga hadir di ruang sidang. Sesuai perkiraan, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Sidat, tetapi sejurus kemudian వీడిని వెళ్ళమని చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాడేంటి Cherry datang ke pengadilan. Ia memakai baju yang sama persis dengan Sidat. Ia bahkan mengaku sebagai Sidat yang asli. Hakim bingung yang mana Sidat yang asli dan yang mana palsu. Karena itulah saksi kunci didatangkan di pengadilan. Ia adalah Tuan Rawat. Rawat diminta untuk menunjuk siapa yang menikam dirinya. Rawat tentu saja kebingungan karena di sana ada dua Sidat. Pengadilan tidak bisa memutuskan siapa yang bersalah dari dua pemuda itu. Sesuai prinsip hukum, lebih baik membebaskan 100 penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, karena itulah hakim memutuskan untuk membebaskan keduanya dengan syarat mereka berada di bawah pengawasan pihak Biro Intelijen. Hakim memberikan tenggat waktu 10 hari bagi Biro Intelijen untuk membuktikan siapa Sidat yang sesungguhnya. Sebelum meninggalkan pengadilan, Sidat mengancam akan membunuh Rawat bahkan sebelum sidang kedua digelar. Tuan Rawat murka, ia berpikir keras bagaimana menjebak Sidat. Pengacara Tuan Rawat akhirnya menemukan ide. Mereka datang ke Hyderabad untuk menculik kekasih Cherry yang bernama Madu. Sekawanan preman datang ke rumah Babji di Hyderabad untuk menculik Madu. Tetapi mereka segera melarikan diri karena ternyata Sidat juga mengirim anak buahnya ke kediaman Babji untuk melindungi Madu. Supaya Madu lebih aman, anak buah Sidat membawanya ke kediaman Sidat di Kalkuta. Ikut serta bersama mereka adalah bos preman Babji dan dua orang kepercayaannya yaitu Babu dan Reddy. Setibanya di Kalkuta, Madu langsung memeluk pria yang ia kira Cherry. Ternyata pria itu adalah Sidat. Saat Cherry yang asli muncul, Babji dan anak buahnya tercengang. Dan pada akhirnya Madu bisa memeluk Cherry yang asli. హలో లేకపోతే 200 మంది స్కూల్ పిల్లలు
Rawat menelpon Sidat. Ia memintanya datang ke pabrik, jika tidak Rawat mengancam akan membunuh 200 anak yang ia sandra. Kebetulan yang mengangkat telepon adalah Cherry. Cherry segera ke sana dan ternyata Rawat berbohong kepadanya. Tidak ada anak-anak yang disandra di sana. Cherry kemudian dikepung. Saat Rawat ingin membunuh dirinya, Cherry mengaku jika dirinya bukanlah Sidat. Rawat kemudian memukuli Cherry dan ia segera meminta Sidat untuk datang ke TKP. Sidat lolos dari penembak jitu anak buah Rawat. Sidat terus dibombardir oleh anak buah Rawat yang membuat mobilnya meledak. Rawat dan anak buahnya bersorak gembira karena mereka mengira jika Sidat sudah tewas. Mereka semakin brutal dengan menggantung Cherry dan mengenakan rompi berisi bom di tubuhnya. Ketika Rawat bersiap membunuh Cherry, sejurus kemudian ternyata Sidat belum tewas seperti yang mereka pikirkan. Karena saat terjadi ledakan, Sidat berhasil menyelamatkan diri. Sidat kemudian melumpuhkan semua anak buah Rawat secara barbar. Sidat berhasil menurunkan Cherry yang digantung. Cherry membuka rompinya dan mulai membantu Sidat membantai bos penjahat yang bernama Rawat. Sidat menggantung Rawat dan mengenakan rompi berisi bom pada tubuhnya. Ia berhasil merampas remote bom itu dari Rawat dan meledakkannya. Rawat hancur berkeping-keping. Setelah Sidat dan Cherry pergi, polisi dan Biro Intelijen datang terlambat di TKP. Sebenarnya ada 2 preman yang menjadi saksi tewasnya Rawat. Tetapi mereka mengaku tidak tahu menahu apapun. Mereka takut untuk ikut campur dan berurusan dengan Sidat. Film ditutup dengan adegan di mana polisi menutup kasus kematian Rawat karena mereka tidak memiliki saksi. Sidat dan Cherry hidup bahagia bersama pasangannya masing-masing. Dan film pun berakhir.